Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasanya, Ibu ingin satu orang pimpin doa. Golita, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Apakah semuanya sudah belajar tadi malam? Bu. Baik. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Baik, silakan Pak Fatia. Proses terjadi dan karakteristik globalisasi. Baik, benar ya, sepertinya sudah belajar. Untuk yang lain masih ingat atau tidak pelajaran minggu lalu? Baik, pelajaran minggu lalu itu proses terjadinya globalisasi dan karakteristik dari globalisasi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingin kalian berdiri semua. Sepertinya lemas-lemas semua ya, belum bersemangat. Baik, di sini Ibu akan memberikan suatu permainan untuk melatih pemahaman kalian atau nanti bagaimana cara kalian menyerap apa materi yang Ibu sampaikan dengan baik begitu. Misalkan kalau Ibu bilang ini, berarti kalian harus jawab satu ya, meskipun Ibu bilang ini. Kalau Ibu bilang kalau ini, berarti dua. Kalau Ibu bilang kalau yang ini, tiga. Baik, kita mulai ya. Kalau ini berapa? Dua ya, yang benar. Masih ada yang belum fokus. Baik. Kalau yang ini? Benar, semuanya sudah fokus semua. Satu kali lagi ya. Ibu. Ini? Satu orang belum fokus. Nanti kita belum mulai materinya kalau masih ada yang belum fokus. Ini berapa? Baik, sudah fokus semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Coba lihat di sekitarnya sudah bersih atau belum? Masih ada sampah atau tidak? Baik. Di sini tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu siswa mampu untuk memahami dan mendeskripsikan arti penting globalisasi dan dampaknya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu untuk menelaah dan mendemonstrasikan pengertian globalisasi dan dampaknya. Yang ketiga, siswa mampu untuk menyimpulkan dan menganalisis hasil analisis tentang arti penting globalisasi dan dampaknya. Di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran snowball throwing. Mungkin pernah mendengar? Tidak pernah. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan metode pembelajaran snowball throwing. Adalah suatu model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok yang nantinya masing-masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuknya seperti bola. Kemudian bola tersebut dilempar ke murid yang lain selama durasi yang ditentukan. Yang selanjutnya masing-masing peserta didik menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Baik, siapa yang tahu materi pada hari ini? Tadi Ibu sudah bacakan. Ayo, apa materi kita pada hari ini? Di papan tulis juga ada. Globalisasi dan dampaknya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi dan dampaknya. Sebelum kita langsung masuk ke metode pembelajaran yaitu snowball throwing, Ibu ingin menjelaskan materi terlebih dahulu berkaitan dengan
pembelajaran snowball throwing. Oh iya, Ibu lupa. Kalian masuk semua kah? Masuk. Baik, bagus. Berarti semuanya rajin-rajin ya? Ya, Bu. Baik, langsung saja kita masuk ke globalisasi dan dampaknya. Untuk LKS-nya ataupun ada yang mau buku paket bisa dibuka ya. Halaman 63. Globalisasi dan dampaknya. Kita akan melihat apa itu pengertian dari globalisasi. Di sini sudah ada gambar berkaitan dengan globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata globe atau peta dunia yang berbentuk bola. Dari kata globe, ini selanjutnya lahir istilah global. Ini lahirlah istilah globalisasi yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi ini merupakan terhubungnya seseorang atau sekelompok orang atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Jadi di sini siapa yang ingin memberikan pengertian dari globalisasi? Mungkin Ason, apa itu globalisasi? Baik, bagaimana Ason? Bambang? Pengertian globalisasi. Karena globalisasi ini sangat penting untuk generasi muda gitu ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin bisa membantu menjawab apa itu globalisasi. Tadi Ibu sudah jelaskan juga apa itu globalisasi. Baik, globalisasi itu merupakan suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi ini erat kaitannya dengan teknologi informasi. Baik, kita lanjut. Di pengertian globalisasi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Baik. Mungkin di sini siapa yang tahu globe? Tahu, Bu. Seperti apa? Bulan. Baik, ini ya gambar globe, peta dunia berbentuk bola. Baik, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu proses globalisasi. Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yaitu ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi berikutnya, hingga akhirnya berhasil melahirkan apa yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi di sini proses globalisasi memang sudah lama kita kenal, sehingga saat ini kita juga sering atau sangat menjumpai yang namanya itu globalisasi. Kalau Bambang ini contoh dari Bambang menggunakan zaman globalisasi ini itu seperti apa? Perkembangan teknologi. Dengan cara apa, Bang? Menggunakan teknologi baru, contohnya gadget. Benar ya. Misalnya kan dulu pas orang tua kita ataupun kakek nenek moyang kita dulu, misalnya pada saat proses pembelajaran mereka tidak tahu apa itu internet, kemudian mengaksesnya seperti apa. Kita sekarang itu sangat dimudahkan sekali. Kita
kecanggihan dari teknologi karena era globalisasi. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang arti penting globalisasi bagi Indonesia. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit juga berkenaan dengan bahwa globalisasi itu penting bagi Indonesia. Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Di sini untuk arti penting globalisasi bagi Indonesia itu bahwa globalisasi ini merupakan perkembangan yang membawa bangsa Indonesia itu atau mempermudah bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupannya di berbagai bangsa dan negara seperti di bidang ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi Indonesia itu apa? Pancasila. Baik, benar ya. Ideologi itu biasa kita sebut dengan dasar negara. Yaitu dasar negara kita itu yaitu Pancasila. Jadi, meskipun kita sudah mengalami perkembangan ataupun adanya era globalisasi, kita tetap harus membawa yang namanya Pancasila. Tetap harus berlandaskan Pancasila. Kemudian di dunia politik, ekonomi, kalau politik itu berkaitan dengan partisipasi kita di dalam suatu masyarakat. Misalnya kita gotong royong, kemudian kita juga ikut mengemukakan pendapat di dalam pengambilan keputusan. Kemudian ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Itu merupakan arti penting globalisasi bagi Indonesia. Baik, di sini kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang tantangan dan dampak globalisasi bagi Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan tantangan dan dampak globalisasi bagi Indonesia, mungkin di sini anak-anak semua tahu apa itu tantangan dari globalisasi itu sendiri. Siapa yang tahu? Dampak yang buruk. Contoh dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi itu seperti apa? Kebudayaan barat misalnya seperti kebudayaan barat, cara berpakaian, cara berbicara, kemudian perlahan demi seiring berjalannya waktu masuk ke Indonesia mempengaruhi budaya-budaya lokal yang ada, sehingga budaya lokal perlahan-lahan akan menghilang. Baik, sudah benar ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi jawabannya? Tantangan lain dari globalisasi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu seperti apa? Tentu semuanya mengalami hal tersebut. Begitu. Ada dampak dari globalisasi itu seperti apa? Baik, silakan Mbak. Tantangannya tentunya untuk pengguna gadget ya Bu. Itu tantangannya itu harus bisa apa ya, membedakan satu hal yang baik atau yang buruk. Kemudian jika dia tidak bisa dampaknya, jika dia tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk, maka dia akan terjerumus hal yang buruk. Baik, jawabannya sudah benar ya dari teman-temannya, yaitu misalnya kalau kita menggunakan gadget atau handphone itu, misalnya kan di sana kan banyak tersebar berita-berita. Kadang berita itu tidak benar, tetapi kita harus bersikap selektif. Artinya kita bisa menyaring segala informasi yang kita terima itu dengan baik. Kalau globalisasi ini karena dia menghubungkan seluruh dunia, jadi dampak apa saja dapat masuk ke kita, gitu. Dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, tergantung dari sikap individunya masing-masing.
Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan tantangan dan dampak globalisasi bagi Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik dalam wujud ekonomi, politik, maupun budaya. Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau suku di masyarakat. Untuk materinya bisa dicatat ya, nanti akan Ibu tanyakan lagi di akhir pelajaran. Kemudian terdapat dua dampak globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama yaitu ada dampak positifnya. Yang pertama, Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Mancanegara itu dari dalam negeri kita sendiri. Kemudian yang kedua, globalisasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, misalnya budaya disiplin, kebersihan, demokrasi, taat aturan, dan sebagainya. Kemudian, selain dari adanya dampak positif dari globalisasi, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi itu. Jika seseorang tidak bisa bersikap selektif atas apa atau atas perkembangan yang ada di era globalisasi itu, seperti globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia. Tanpa sikap waspada dan bijaksana, masyarakat akan mudah terbakar isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi, dan kebebasan tersebut. Yang kedua, globalisasi merupakan ancaman seperti merebaknya konsumerisme, hedonisme, pergaulan bebas, dan sebagainya. Baik, untuk materi yang sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan tantangan dan dampak globalisasi, mungkin ada pertanyaan? Baik, silakan Kak Mistina. Izin bertanya, Bu. Seperti apa yang dimaksud dengan konsumerisme dan hedonisme? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Ibu langsung menjawab saja. Konsumerisme itu pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Artinya di sini konsumerisme itu seseorang misalnya ingin membeli sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu itu bagus, tapi fungsinya memang tidak terlalu langsung digunakan gitu. Bukan fungsi primer seperti itu. Misalnya dia sudah ada, tapi dia beli lagi gitu. Itu yang dinamakan konsumerisme. Menggunakan sesuatu itu secara berlebihan. Kemudian yang kedua, hedonisme. Itu merupakan pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Artinya orang seperti ini tidak memikirkan kehidupannya di masa depan nanti. Tanpa menabung untuk masa depan, artinya dia itu suka berfoya-foya, menghabiskan waktunya. Intinya untuk kesenangan. Itu dinamakan misalnya menghancurkan masa depan. Baik, tadi kan Ibu sudah menempelkan gambar di papan tulis ini. Ibu ingin menanyakan kepada kalian, jika berdasarkan gambar yang ini merupakan dampak positif atau negatif dari globalisasi. Tidak jelas Bu, apa gambarnya Bu? Silahkan maju. Misalnya Rizky ya. Ini merupakan dampak positif atau dampak negatif dari globalisasi. Positif Bu. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit bahwa gambar ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Jembatan Bu, jadi itu akses Bu untuk ke desa-desa lain, misalnya ke desa-desa yang kecil gitu Bu. Baik, keterangannya di sini ya. Ya, kemudahan. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan ya untuk kita. Baik, gambarnya sudah benar. Gambar di sini merupakan dampak positif dari globalisasi itu sendiri, yaitu tadi kan saudara Riki atau Mbak Riki sudah menjelaskan bahwa ini merupakan jembatan. Gambar jembatannya benar.
kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan ini merupakan dampak dari globalisasi itu sendiri. Kemudian gambar yang ketiga, mungkin Bang Bambang bisa maju. Tolong jelaskan apa gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa globalisasi itu berdampak positif atau negatif. Negatif. Ya baik, jelaskan. Karena apa namanya ini tren dari luar negeri mulai masuk ke Indonesia, dan ini contoh orang-orang yang tidak bisa menyaring hal yang baik dan buruk. Baik, silakan. Baik, benar ya yang sudah dikatakan oleh Bambang tadi. Ini merupakan contoh dari dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Mungkin di sini yang cowok-cowoknya mungkin pernah rambutnya seperti ini atau pakaian seperti ini. Ini merupakan pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup masyarakat. Di sini mereka sudah terpengaruhi oleh kebudayaan yang ada. Misalnya kalau yang cewek-cewek kan biasanya suka dengan drakor, gitu. Kalau drakor misalnya sampai misalnya di kamarnya itu ditempelkan gambar premium atau siapa gitu. Itu termasuk juga pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup masyarakatnya. Kemudian untuk gambar yang keempat, Kak Golita bisa maju. Dampak negatif. Ya, baik, berikan penjelasannya Kak. Apa? Salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu pergaulan bebas. Misalnya kan kita kan menggunakan gadget. Dari gadget tersebut kita bisa mendapatkan seperti narkoba, seks bebas. Dari situ bisa kita untuk misalnya terjerumus ke pergaulan bebas. Seks bebas contohnya kan. Kita berkawan dengan satu orang itu, dia hidupnya sangat bebas. Otomatis seiring berjalannya waktu, dengan kita bergaul dengan orang tersebut, kita akan ikut ke dalam pergaulan tersebut. Kemudian dari seks bebas dia akan menggunakan merasakan stres, merasakan hidupnya tidak benar. Kemudian dia menggunakan narkoba agar pikirannya terasa free. Dari situlah muncullah hidup porak-poranda. Pergaulan bebas itu semakin merajalela. Terima kasih. Baik. Berikan jawabannya sudah benar ya. Ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Ini contoh dari generasi muda yang bisa menghancurkan masa depannya. Dia tidak memikirkan apa dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Ini disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi karena dia tidak bisa bersikap selektif atau menyaring segala informasi, segala pergaulan yang ada. Jadi disimpulkan di sini bahwa berarti kalian sudah memahami apa pelajaran tentang globalisasi dan dampaknya. Baik, di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ibu ingin kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan. Nanti duduknya agak jauh ya, misalnya kelompok 1 ke sana, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 2 di sini, kelompok 3 ke sana, kelompok 1 di sini. Sekarang silakan pilih ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya di depan
Kemudian nanti kertas yang ada pertanyaan itu dilemparkan ke kelompok lain. Baik Bu, kertasnya dibentuk seperti bola. Nanti durasinya akan Ibu tentukan selama 2 menit ya. Silakan dibuat pertanyaan. Baik, ini sudah Bu. Kelompok ini. Sudah siap semuanya? Kelompok 3 bagaimana? Baik, Ibu beri waktu 2 menit ya untuk melemparkan pertanyaannya ke kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 ini melemparkan pertanyaan ke kelompok 3, kemudian kelompok 3 bisa melemparkan ke kelompok 2 gitu ya. Sampai waktu yang Ibu tentukan itu sudah habis. Baik. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Mulai. Melemparkannya bisa berdiri ya. Baik, untuk kelompok 2 mungkin pertanyaannya bisa dilemparkan ke kelompok 3 atau kelompok 1. Masih waktunya belum habis ya. Nah, cukup ya. Semuanya sudah dapat pertanyaan. Kelompok 3 sudah dilemparkan? Belum. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup ya? Ibu mau kelompok 2 bacakan pertanyaannya dan langsung menjawab pertanyaan yang ada. Jelaskan arti. Silakan berdiri Kak. Terima kasih. Jelaskan arti penting globalisasi bagi Indonesia. Langsung dijawab ya Bu. Ya, silakan menjawab. Arti penting dari globalisasi bagi Indonesia yaitu globalisasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia dan globalisasi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Pertanyaan dan jawabannya? Baik, silakan dibacakan. Berdiri ya Pak. Saya akan bacakan pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah globalisasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, misalnya budaya disiplin, kebersihan, demokrasi, taat aturan. Sedangkan dampak negatifnya, globalisasi merupakan ancaman seperti merebaknya konsumerisme, hedonisme, dan pergaulan bebas. Baik, berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Sekarang kelompok 1 apakah sudah siap? Baik, silakan dibacakan pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi dampak dari globalisasi? Kita akan jawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu yang harus dilakukan di Indonesia untuk menghadapi dampak dari globalisasi yaitu dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat dan diyakini pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkan
mewujudkannya? Baik, berikan tepuk tangan. Baik, untuk jawabannya sudah benar semua ya. Berarti kita sudah paham apa itu globalisasi dan dampaknya. Tadi pertanyaannya juga sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus. Sebelum Ibu meminta kalian untuk memberikan kesimpulan masing-masing dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ini kalian kembali ke kursinya masing-masing. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, Ibu silakan. Saya Bu, Baik, silakan Pak Asok. ingin bertanya, bagaimana cara kita, terutama generasi muda, di tengah arus globalisasi, berpegang pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia? Terima kasih Bu. Baik, pertanyaannya sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, cara kita terutama generasi muda di tengah arus globalisasi dengan berpegang pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu dengan cara meninjau ulang kesesuaian budaya kita dengan tuntutan global. Artinya tuntutan global itu bahwa globalisasi ini pasti akan membawa dampak yang begitu besar akan kebudayaan kita. Jadi kita di sini harus bersikap selektif, atau kita bisa dengan baik menyaring segala perkembangan, segala informasi yang ada tanpa kita harus menghilangkan keseluruhan dari kebudayaan kita. Misalnya kebudayaan kita misalnya panen padi. Setelah adanya globalisasi, kita tidak pernah lagi merayakan apa itu pesta panen padi. Itu merupakan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Baik, di sini Ibu meminta satu orang saja memberikan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan globalisasi dan dampaknya. Baik, satu orang. Kak Bolitam. Baik, terima kasih. Kesimpulan dapat saya ambil adalah globalisasi tidak selamanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif, terutama dalam membangun infrastruktur jalan, memudahkan setiap masyarakat untuk berpergian kemana-mana. Tetapi globalisasi juga memberikan dampak negatif, pergaulan bebas, penggunaan gadget secara berlebihan. Otomatis kita sebagai pengguna harus bisa menyaringnya. Baik, terima kasih ya untuk kesimpulan yang sudah diberikan oleh Kak Bonita tadi. Ibu harap semuanya bisa paham berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu globalisasi dan dampaknya. Di sini Ibu juga akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Dari keseluruhan yang sudah Ibu jelaskan, kemudian tadi kita sudah belajar menggunakan metode pembelajaran snowball throwing. Baik, globalisasi yaitu suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama sebagai ancaman dan yang kedua itu sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif seperti merebaknya konsumerisme, hedonisme, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal-hal positif itu merupakan peluang, misalnya budaya disiplin, kebersihan, demokrasi dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kita harus tetap selalu berpegang teguh pada segala aturan yang ada di. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ideologi Indonesia itu merupakan Pancasila. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Meskipun seperti kita ketahui bahwa globalisasi ini kita tidak bisa bersikap pasif juga dengan globalisasi, karena kita ingin pergi kemana saja itu harus menggunakan teknologi dengan berpegang pada globalisasi. Misalkan kalau misalnya kita malas keluar, misalnya kita mau beli makanan, kita bisa
dikasih untuk kita pesan makanan langsung orang yang antar ke rumah begitu. Jadi itu kemudahan dalam globalisasi. Jadi evaluasi ibu pada pagi ini yaitu setelah mempelajari globalisasi dan dampaknya ini, ibu harap siswa itu mampu memahami dan mendeskripsikan globalisasi dan dampaknya. Kemudian siswa itu mampu menelaah dan mendemonstrasikan pengertian globalisasi dan dampaknya. Jangan sampai nanti kita sudah belajar tentang globalisasi dan dampaknya, terus kita pulang ke rumah, orang tua kita tanya, apa itu globalisasi? Kita tidak tahu apa pengertian dari globalisasi. Tadi kita sudah belajar. Kemudian siswa mampu untuk menyimpulkan dan menganalisis hasil analisis tentang arti penting dari globalisasi dan dampaknya. Jadi sekian materi dari ibu pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan, silakan dipelajari untuk halaman 67, yaitu berkaitan dengan hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia. Silakan dicatat dulu ya, supaya tidak lupa. Nanti kalian cari referensi berkaitan dengan materi tersebut di perpustakaan juga bisa pinjam bukunya, ataupun kita cari di internet. Hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia. Baik, sudah dicatat semua kan? Nanti minggu depan ibu akan tanyakan apa itu pengertian dari hubungan internasional, pengertian dari politik luar negeri Indonesia. Baik, masih semangat semuanya? Masih. Coba berdiri semuanya. Masih ingat tidak yang ibu permainan yang awal tadi? Masih. Baik. Ini berapa? Satu. Nah, untuk orang yang paham. Kalau yang ini? Tiga. Nah, paham semua. Kalau ini? Dua. Nah. Kalau yang ini? Tiga. Kalau ini? Satu. Dua. Kalau dia belum konsentrasi pasti. Kalau yang ini? Tiga. Nah. Ini? Satu. Nah, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah saat kita memulai pelajaran kita buka dengan doa. Jadi untuk penutupnya kita tutup juga dengan doa. Satu orang pimpin doa, ketua kelasnya. Baiklah, marilah kita berdoa pada agamanya seperti yang keyakinan kita lakukan. Berdoa di mana? Selesai.